Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling gak enak, saya tahu banget ketika kamu sebagai sahabat saya yang mana kita sama-sama masih menjalani kehidupan dengan penuh tanda tanya gitu ya. Perasaan yang paling gak enak itu jelas adalah kecemasan, anxiety, atau ketidaktenangan lah bahasa gampangnya. Nah kali ini, ada sebuah hal logis yang bisa jadi kamu belum pernah dengar tapi kok betul-betul relate atau sama dengan hal-hal yang seperti biasanya tuh kamu rasakan dalam hidup kamu. Bener, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat kamu di sini. Yuk, kita berpelukan dari jauh, anggap saja saya seperti seorang sahabat yang menasihati kamu, karena apa yang kamu rasakan bisa jadi dulu juga pernah saya rasakan. Kali ini, saya ingin berikan kamu obat sederhana untuk kecemasan kamu ya. Ini penting. Yuk. Jadi gini teman-teman, langsung aja. Saya banyak sekali menemukan di Quora cerita-cerita yang sama, persis seperti apa yang pernah saya alami di masa lalu. Kamu tahu nggak apa? Ketidaktenangan atau kecemasan. Nah kali ini, saya langsung aja deh ingin menampar kamu dengan tamparan ilmu yang emas banget, yang menyadarkan kamu seperti saya dulu. Dengerin deh. Kamu tahu gak sih apa yang membuat kamu sebagai sahabat saya nih selama ini jadi cemas? Bukan karena kamu sakit jiwa. Bukan juga karena orang-orang di sekitar kamu mohon maaf kurang waras. Bukan itu. Yang paling benar adalah karena diri kita, mohon maaf, lupa bahwa dalam hidup ini ada hukum alam yang bernama cetakan pabrik. Loh, apa itu mas? Cetakan pabrik. Pokoknya sekarang kamu ingat satu kata dari saya, cetakan pabrik. Udah ingat? Hafalin kata itu? Oke, sekarang saya bahas, ini nampar banget nih. Teman-teman, sadar gak sih yang paling bikin kita stres adalah ketika kita berusaha menganggap bahwa semua itu bisa dirubah. Saya ulangi, renungkan. Betul atau tidak, selama ini kita berpikirkan bahwa diri kita bisa loh merubah orang itu menjadi seperti yang kita mau. Bahwa diri kita pun bisa loh merubah diri kita seperti yang kita mau. Kita bisa loh merubah keadaan seperti yang kita mau. Faktanya, maaf nih, kita nggak pakai teori apa-apa ya. Faktanya yang ada di depan mata kamu. Bisa nggak kita ngerubah? Jujur deh, berapa banyak orang yang kamu berusaha rubah dan berhasil? Berapa banyak keadaan yang kamu berusaha rubah dan berhasil? Kalau kamu compare atau bandingkan, banyakan mana yang gagal atau berhasil? Nah itu dia. Kamu tuh lupa ya. Sehebat apapun kita merubah orang, bisa sih, tapi ujung-ujungnya dia akan kembali ke sifat asalnya kan? Bahasa kerennya gini loh. Sepandai-pandainya kamu merubah diri kamu untuk orang lain, bisa sih bikin orang lain seneng, tapi ujung-ujungnya mereka balik lagi kan ke cetakan pabriknya. Nah itu maksud saya cetakan pabrik. Kita tuh selama ini capek. Saya ulangi, kamu, saya, kita semua selama ini kadang-kadang tuh suka nggak ngerasa sadar bahwa kita semua capek. Capek ngapain mas? Bukan capek cari duit. Capek karena kenapa sih? Kok kita udah berusaha menjadi orang yang seperti yang normal di mata orang lain, mereka berubah sih mas. Mereka seneng menerima kita, tapi kok ujung-ujungnya kita ditolak lagi ya? Kita ngerasa nggak diterima lagi ya? Coba, sekarang saya mau tanya sama kamu, renungkan ya. Ada nggak kisah dalam hidup kamu di mana kamu berusaha merubah diri? Mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara jalan, mulai dari cara bertutur kata, bahkan pilihan hidupnya pun kamu rubah. Demi apa? Demi membuat diri kamu diterima sama orang. Entah diterima sama calon pasangan, diterima sama teman-teman, satu kantor, satu kampus gitu ya. Diterima sama saudara-saudara kamu, keluarga besar kamu gitu. Pernah kayak gitu? Berhasil nggak? Berhasil ya? Seneng nggak? Seneng. Akhirnya saya diterima mas setelah saya merubah diri saya. Keren deh. Tapi pertanyaannya, itu berlangsung lama nggak? Halo? Saya tanya sama kamu. Apakah itu berlangsung lama atau tiba-tiba mereka kembali lagi ke cetakan pabriknya yang mana mereka nggak suka sama kamu seperti dulu atau seperti keadaan awalnya? Nah itu maksud saya teman-teman.
Bahasa gampangnya gini deh. Orang tuh udah ada jodohnya. Saya ulangin. Dalam hal asmara, dalam hal pergaulan, dalam hal rekan kerja, lingkungan, sama. Kita semua tuh udah ada jodohnya masing-masing, teman-teman. Artinya apa? Kalau dari awal itu orang udah nggak suka sama kita, mau sehebat apapun kita merubah diri, teman-teman, mereka bisa sih jadi suka sama kita, tapi itu cuma sementara. Ujung-ujungnya percaya deh, mereka bakal balik lagi kepada keadaan awal, yaitu keadaan di mana mereka tidak bisa menerima kita atau tidak suka kepada kita. Jadi sekarang coba renungkan, buat apa sih kamu selama ini berusaha merubah diri kamu segitunya hanya untuk mendapatkan, maaf ya, penerimaan dari orang lain yang memang bukan jodoh kamu? Buat apa coba? Kalau lingkungan itu tidak bisa menerima kamu dari awal, ya udah, pahami aja bahwa memang aku dan lingkungan itu tidak jodoh, selesai. Bukan malah kamu merubah diri, merubah apapun yang mereka mau dari diri kamu, sehingga kamu jadi palsu, pakai topeng. Padahal kita sama-sama tahu ya, pakai topeng tuh capek nggak sih? Halo? Saya tanya sama kamu, jujur nih, pakai topeng itu capek nggak? Capek banget. Bahkan kadang-kadang saking capeknya, saya tahu kok diri kamu kadang-kadang suka nangis dalam hati atau bahkan menangis sampai keluar air mata malam-malam pas mau tidur, betul? Nah, salah siapa coba? Salah kamu sendiri. Kenapa mau aja pakai topeng demi penerimaan orang lain? Bukankah itu palsu? Renungkan. Nah, sampai sini saya sudah menyadarkan kamu nih sebagai sahabat saya. Coba, sekarang kita renungkan bareng-bareng ya bersama dengan saya. Saya tahu kok, diri kamu tuh sebenarnya cuma pengen bahagia ya. Pengen tenang, pengen damai, atau bahasa gampangnya, diri kamu cuma pengen sama kok kayak orang lain, nggak muluk-muluk, betul nggak sih? Iya kan? Tapi coba renungkan perkataan saya. Apakah kamu mau selamanya menjadi kamu yang palsu hanya demi penerimaan orang lain? Apakah kamu mau selamanya diri kamu mengkhianati dirimu sendiri hanya demi pengakuan dari orang lain, hanya demi cinta tanda kutip dari orang lain? Teman-teman, cinta yang sesungguhnya itu adalah penerimaan, bukan kepalsuan. Saya ulangi ya, cinta itu kan universal. Dari siapapun kamu menerima cinta, baik antar sahabat, antar pasangan, antara rekan kerja, lingkungan. Cinta yang murni itu penerimaan, bukan kepalsuan. Jadi bahasa gampangnya, kamu kalau mendapatkan cinta yang murni dari orang-orang di sekitar kamu, bukan dengan cara merubah diri, bukan. Tapi rajin-rajinlah untuk tegas. Tegas apa mas? Tegas menyadarkan diri bahwa saya ingat materi pagar kehidupan yang dulu. Setiap orang akan kembali kepada cetakan pabriknya ya mas. Cetakan pabrik artinya apa? Kalau dari awalnya dia udah gak suka sama saya, dari awalnya mereka udah gak suka sama saya, mau sehebat apapun saya berubah, ujung-ujungnya mereka bakal gitu lagi. Walaupun mungkin berhasil awal-awalnya senang sama saya, tapi lama-lama jadi gak senang lagi. Kenapa? Karena cetakan pabriknya begitu. Dan setiap orang akan kembali kepada cetakan pabriknya. Betul nggak? Masa sih kamu nggak sadar? Coba renungkan deh. Bener kan? Nah, ketampar deh. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Oke? Nah, sekarang seperti biasa. Karena kamu menonton video saya sampai di menit-menit yang hampir habis, saya punya kok sebuah hal sederhana yang membuat kamu menjadi tersenyum paling tidak ya. Begini. Kamu mau tahu nggak caranya supaya tenang? Pertama, kamu sadari bahwa semua orang itu ada jodohnya. Seperti yang saya bilang tadi. Tapi yang kedua nih yang paling penting, yang dari depan saya belum bahas sama kamu. Kamu tahu apa? Belajarlah untuk mencintai sepi ya. Saya ulangi, belajarlah untuk mencintai sepi. Sepi itu siapa mas? Anaknya Pak Budi? Bukan sepi itu. Sepi yang saya maksud ya sesuatu hal yang tidak bersuara, sesuatu hal yang dimana kamu tuh sendirian. Banyak loh orang kayak kamu yang menganggap bahwa sepi itu musibah. Selama kita menganggap sepi itu musibah, kita tidak akan pernah bisa bahagia, titik. Saya ulangi, renungkan.
Selama kita menganggap sepi itu musibah atau bencana, di saat itu kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena di saat kita tidak bisa mencintai sepi, di saat itu kita akan berusaha mencari orang lain. Betul nggak? Di saat kita berusaha mencari orang lain, kita akan memaksakan bahwa orang atau orang-orang itu harus bisa menerimaku seperti yang ku mau. Betul? Dan di saat itulah biasanya kita akan merubah diri kita persis seperti apa yang orang itu atau orang-orang itu mau kepada kita. Akhirnya apa? Kita diterima, tapi kita jadi palsu. Dan ketika jadi palsu, kita jadi nggak nyaman. Muncullah kecemasan, muncullah anxiety, muncullah rasa-rasa depresi, stres yang membuat kamu sendiri bahagia kagak, depresi iya. Mau sampai kapan coba? Renungkan deh. Nah sekarang, dari video ini saya ingin menyadarkan kamu. Ini pun yang saya lakukan sampai sekarang kok, percaya nggak? Belajar untuk mencintai sepi ya. Kalau saya berkata belajar, berarti gak harus sehari langsung bisa kok. Pelan-pelan aja. Coba deh, sekarang mulai dari sini. Ketika kamu sendirian, carilah kegiatan apapun yang bikin kamu tuh betah. Tanpa harus nelpon temen, tanpa harus menghubungi orang untuk diajak jalan. Bisa nggak? Bisa, kalau mau mah, bisa. Misalnya, saya kasih contoh ya, saya kasih ide buat kamu. Misalnya kamu buka YouTube, dengarkanlah lagu-lagu yang bikin kamu tenang, atau dengerin Pagar Kehidupan. Ya, satu hari satu video seperti teman-teman Pagar Kehidupan tuh banyak loh. Mungkin kamu ya, coba komentar di komentar. Pernah nggak kamu menonton Pagar Kehidupan sehari dari pagi sampai malam? Karena banyak loh yang kayak gitu. Dan mereka ngaku sama saya ketika curhat gitu. Begitu saya tanya kenapa? Ya karena simple mas. Saya menjadi tenang gara-gara itu. Nah, coba bagaimana kalau kamu lakukan itu juga teman-teman? Mulai sekarang kamu dengerin deh Pagar Kehidupan. Biar nyala aja gitu loh. Terserah kamu mau ngapain, tapi biar dia nyala aja tuh Pagar Kehidupan dari pagi sampai malam. Tujuannya apa? Supaya kamu tuh jadi tenang. Jadi terinspirasi. Atau bisa juga, coba diri kamu melihat langit sesering mungkin. Saya berulang kali bilang, teman-teman, secara alaminya Tuhan menciptakan manusia itu untuk dekat kepada Tuhan, kepada alam, kepada hewan, baru kepada manusia. Jadi manusia tuh di urutan terakhir. Loh Mas Aryan tahu dari mana? Loh nggak percaya? Ayo kita buktiin. Buka jendela kamu. Kamu lihat langit deh. Terus kamu berdoa sama Tuhan begini. Ya Tuhan, terima kasih ya langitnya indah banget. Saya bersyukur sama langit yang saya lihat. Saya mencintaimu sebagai pencipta saya. Amin. Coba katakan begitu, ulangi ya. Coba buka jendela, kamu lihat langit sekarang, praktekan. Praktekan sama persis seperti kata-kata saya. Siap? Udah lihat langit? Praktekan begini. Ya Tuhan, terima kasih ya. Saya bisa menikmati langit yang Kau ciptakan. Saya mencintaimu sebagai pencipta saya. Terima kasih. Amin. Enak gak rasanya? Enak ya? Kok bisa mas? Ya karena saya mengembalikan kamu kepada fitrahnya. Secara alami manusia harus dekat kepada siapa? Nomor 1 Tuhan, nomor 2 alam, nomor 3 hewan, baru manusia. Jadi bahasa gampangnya gini loh. Maaf, kita sebagai makhluk sosial harus bersosialisasi. Betul, tapi gak harus sekali dekat sama semua orang, bener gak? Iya kan? Jadi sekarang cintai sepi. Cari apapun yang bisa membuat kamu happy, tenang, dan damai dengan menikmati sepi. Saya kasih ide. Belajarlah sesering mungkin melihat langit sambil berdoa. Belajarlah sesering mungkin kamu mengusap-ngusap hewan apapun yang ada di sekitar kamu yang kamu pelihara. Kamu ajak ngobrol tuh hewan-hewan, mereka paham loh dengan bahasa kita. Hanya saja mereka tidak menunjukkannya. Itu semua menenangkan teman-teman. Sambil kamu perbaiki ibadah, meditasi. Di saat kamu mencintai sepi, disitulah hidup kamu berubah. Kenapa? Karena kamu tidak berharap apa-apa sama orang lain. Iya kan? Kamu akan berkata, ya udah, kalau mereka bukan jodoh saya cari yang lain mas, susah amat. Nah itu benar. Di saat itulah kecemasan kamu hilang, anxiety kamu mereda, dan hidup kamu akan lebih tenang. Itu janji saya untuk kamu.
Masuk akal? Praktekkan ya. Ini emas untuk hidup kamu. Oke? Bagus. Kamu suka dengan video ini? Silakan klik jempol ke atasnya, saya tungguin. Terima kasih, jempol ke atasnya berkah balik untuk kamu ya. Dan kalau kamu mau curhat, silakan, caranya ada di link deskripsi video ini. Siapa tahu kamu butuh konsultasi pribadi bersama dengan saya siap menerimanya. Dan selalu tonton Pagar Kehidupan, terutama kamu yang suka dengan apa yang saya bicarakan setiap hari. Barangkali kamu akan tertolong dengan video-video saya yang sudah pernah saya upload sebelumnya ya. Kunjungi channel Pagar Kehidupan sesering mungkin. Ini emas sekali. Buktikan. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.